Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita di channel istighfar.id, channel yang membahas mengenai digital, berita kekinian, ekonomi, dan bisnis, teman-teman. Ya, kita balik lagi ya, teman-teman. Yang sudah lama saya kebetulan tidak syuting ya, tidak membuat video terbaru karena berkaitan kami pindah tempat ya. Istighfar ID ini pindah tempat dari sebelumnya di tempat yang sebelumnya, dan alhamdulillah kami sekarang sudah menempati di tempat yang baru, teman-teman. Dan mungkin ya dengan venue atau kondisi studio yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya, teman-teman. Tapi tanpa mengurangi dari kualitas kita untuk memberikan informasi kepada teman-teman berkaitan dengan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan digital, ekonomi, dan bisnis. Oke, teman-teman. Sekarang ini kita lagi rame ya isu nih, teman-teman. Yang akan kita bahas nih saat ini, teman-teman. Yang berkaitan dengan oh ya, tapi jangan lupa ya buat teman-teman yang baru melihat channel kami, jangan lupa di-like, di-subscribe ya, dan juga diklik loncengnya agar bisa menerima informasi-informasi terbaru dari channel kita, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Karena lagi rame ya diperbincangkan di masyarakat ini, banyak sekali yang wacana informasi berkaitan dari kepemerintahan, yaitu membatasi bahwa media sosial hanya bisa dimiliki oleh satu orang saja. Artinya satu orang hanya bisa memiliki satu akun media sosial. Nah, pemerintah ini benar-benar bikin aturan. Satu orang cuma boleh punya satu akun medsos. Jadi nggak lagi tuh butuh akun cadangan. Nah, otomatis nih teman-teman ya, untuk jualan, bisnis, atau berkaitan akun-akun yang sifatnya kita itu memiliki brand-brand yang di luar nama kita, itu mungkin akan kesulitan bila kita nanti dibahas atau bila kita nanti dibatasi untuk satu orang memiliki satu akun media sosial. Nah, jelas ini akan membuat nanti masyarakat menjadi terbatas dalam melakukan aktivitasnya, teman-teman. Ya, karena ini sudah juga dibahas ya. Karena isu ini menyebar luas karena sebelumnya itu dibahas oleh salah satu anggota DPR, tepatnya di Komisi 1 anggota DPR dari fraksi PKB, yaitu Soleh. Soleh ngusulin aturan baru dalam rapat dengan platform besar kayak YouTube, Meta, dan TikTok. Beliau bilang, sebaiknya setiap orang hanya boleh punya satu akun asli, baik itu pribadi, lembaga, atau perusahaan. Jadi nggak ada lagi tuh akun-akun ganda. Nah, usulannya nih, langsung bikin heboh dan menyentuh kehidupan kita yang sehari-hari. Hampir semua orang punya lebih dari satu akun. Nah, apalagi kita ya yang bergerak di bidang digital marketing agency ini, yang kami kebanyakan juga mengelola akun-akun dari klien kami. Otomatis kalau satu akun hanya boleh dimiliki oleh satu nama saja, yaitu akan sedikit bermasalah terhadap perkembangan usaha digital, teman-teman. Apalagi terlebih usaha seperti kami ini yang bergerak di bidang digital marketing agency, teman-teman. Nah, karena apa? Karena memang di masyarakat kita itu sudah tidak menjadi hal yang tabu ya, bahwa mungkin satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun. Ya mungkin yang satu akun pribadinya, kedua akun bisnis, ketiga mungkin dia juga memiliki beberapa bisnis, ya, sehingga bisa memiliki akun kedua, ketiga, bahkan keempat, teman-teman. Nah, otomatis kita ini menjadi seakan-akan terbatas untuk pergerakannya, teman-teman. Nah, pernyataan resmi dari Kemenkoyodigi itu menyampaikan, teman-teman. Beliau menyampaikan akhirnya angkat bicara. Yang berbicara di sini adalah Sekjen dari Kemenkoyodigi atau Pak Ismail. Beliau menyampaikan bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan
Jadi guys, tenang dulu, ini belum jadi aturan resmi, masih sekedar diskusi. Bahkan beliau sendiri ngaku nggak terlalu sering ikut rapat soal ini, karena yang lebih banyak nanganin adalah Wakil Menteri dan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Ismail juga memberi penjelasan menarik nih. Menurut beliau, tujuan dari wacana ini adalah supaya ruang digital Indonesia bisa lebih sehat, aman, dan produktif. Karena banyak sekali, yang pertama adalah kasus penipuan, hoax, dan kejahatan-kejahatan online, dari mulai judi online, ke penipuan, penipuan perbankan, ya gara-gara memiliki banyak akun, atau mereka ini bersembunyi di akun-akun yang palsu. Jadi logikanya, kalau setiap orang cuma punya satu akun saja, otomatis mereka lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka posting. Nah, kalau dipikir-pikir, ini mirip kayak KTP, guys. Di dunia nyata, kita punya satu identitas resmi yang melekat sama kita. Nah, pemerintah pengen di dunia digital juga seperti itu. Jadi, orang nggak bisa lagi pura-pura jadi orang lain, bikin akun palsu, lalu nyebarin fitnah atau bahkan nipu orang. Menurut Ismail, masalah muncul karena di dunia digital orang bisa bersembunyi, bisa ngaku bukan dirinya, bisa pura-pura jadi orang lain. Nah, kesempatan kayak ginilah yang sering bikin orang tergoda untuk melakukan hal-hal yang bukan sepatutnya, teman-teman. Mulai dari konten yang melanggar hukum, sampai bikin orang lain susah. Konteks dan program pemerintah juga banyak yang dimanipulasi dengan adanya beberapa akun yang dimiliki satu orang ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, ternyata wacana ini juga dikaitkan sama program Satu Data Indonesia atau SDI. Jadi, pemerintah lagi nyoba bikin semua data masyarakat lebih terintegrasi, rapi, dan gampang diakses buat kepentingan administrasi negara, teman-teman. Nah, aturan satu orang satu akun medsos dianggap sejalan sama program ini. Jadi bisa dibilang ini bukan cuma soal medsos, tapi juga nyambung ke sistem data nasional. Nah, teman-teman, sebenarnya program ini sangat baik ya untuk menghindari penipuan-penipuan atau kejahatan-kejahatan di masyarakat yang sering kita hadapi. Tapi di sisi lain, ini juga membatasi ruang lingkup kebebasan berekspresi dari masyarakat kita. Terlebih seperti saya dan tim saya yang bergerak di bidang digital marketing agency. Yang di sini kami juga mengelola akun-akun media sosial yang sifatnya ya positif, karena kami mengelola akun-akun klien kita yang sifatnya itu jualan, bisnis, dan juga hal-hal yang produktif lainnya tanpa ada unsur-unsur kejahatan atau penipuan. Karena memang klien kami ada real, tanpa hoax, dan memiliki legalitas yang resmi, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi positif dulu ya, teman-teman. Kalau aturan ini beneran diterapin, mungkin ruang digital bakal lebih aman. Orang nggak bisa sembarangan bikin akun palsu atau nipu. Misalnya, investasi bodong, jualan online fiktif, atau penyebar hoax. Semua itu bisa ditekan karena setiap akun terhubung langsung ke identitas asli pemiliknya. Selain itu, buat pemerintah, aturan ini juga mempermudah pengawasan kalau ada yang nyebar hoax atau konten negatif. Gampang tuh teman-temannya dilacak siapa sih orangnya, jadi ruang digital lebih bersih. Nah, itu dalam sisi konteks positifnya, teman-teman. Tujuannya baik, tujuannya adalah positif. Tapi ya kita lihat saja nanti, teman-teman, bagaimana gebrakannya. Di sisi lain, banyak juga kekhawatiran dari masyarakat. Soalnya banyak orang yang pakai akun ganda bukan hanya untuk kejahatan, tapi buat kebutuhan sehari-hari. Misalnya, ada orang yang punya akun pribadi, akun bisnis, akun komunitas, bahkan akun kerjaan kantor atau akun sekolah, atau akun universitas, teman-teman. Kalau aturan ini jadi jalan seperti ini, otomatis mereka harus milih mana yang mau dipertahanin. Ribet banget kan, teman-teman. Selain itu, privasi juga jadi pertanyaan besar. Kalau semua akun medsos harus terkait dengan identitas asli, gimana dengan orang-orang yang pengen jaga privasinya? Atau mereka yang butuh ruang aman buat berekspresi tanpa takut dihakimi, teman-teman. Nah, jujur aja nih guys, kalau aturan ini benar-benar berjalan, ya gue atau saya nggak bakal ada pro dan kontra besar sih terhadap hal ini. Dari sisi keamanan memang lebih oke.
dari sisi kebebasan pengguna bisa dibilang lumayan mengikat. Jadi tantangannya adalah di keseimbangan, teman-teman. Gimana caranya pemerintah bisa bikin ruang digital lebih sehat tapi tetap ngasih ruang kebebasan untuk masyarakat. Nah, sekarang terhadap wacana aturan ini ya kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing atau kita kembali lagi pada kalian semua, teman-teman. Kalau aturan satu orang satu medsos ini beneran jadi, ya menurut kalian setuju apa enggak? Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat buat bikin internet Indonesia atau digital itu lebih aman atau justru berlebihan dan nyusahin penggunanya? Silakan. Bila mana teman-teman memiliki komentar atau memiliki pendapat, silakan isi di kolom komentar terhadap video yang saya sampaikan ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat teman-teman ya, karena memang isu ini sudah berkembang luas di masyarakat, di media sosial maupun di media mainstream. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa menciptakan peraturan-peraturan yang bisa mengakomodir masyarakatnya untuk terus bisa berekspresi, dan juga tentunya dalam dunia digital bisa terus maju dan berkembang, yang dimana ekosistem digital ini merupakan bagian untuk pertumbuhan ekonomi negara kita tercinta Indonesia, teman-teman. Baik, itu saja di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa, bila mana dirasa video saya ini bermanfaat, silakan di like, komen, share, dan di subscribe, teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.